owner bertugas menjaga uang kita supaya uang itu aman, seolah-olah uang itu hidup supaya dia pergi, dia kembali dengan ante-antenya lebih banyak, bukan ketika dia pergi mati bahkan masuk jurang. Jadi salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya kembali lagi hadir bertemu dengan Bapak Ibu melalui YouTube channel saya, berbagi mengenai teknik akuisisi lahan developer properti. Sebenarnya konten ini sudah ada di YouTube ini di part 1, part 2, di mana part 1 dan part 2 khusus untuk developer properti atas nama pribadi. Sekarang yang saya bagikan adalah bagaimana bila kita mau akuisisi lahan untuk developer properti berbadan usaha. Oke, kalau yang sebelumnya saya sampaikan di sini ada sertifikat atau di sini ada non sertifikat satu tanah itu, kita bicara legalitas. Kalau dia ke badan usaha, kalau dia pribadi sebelumnya yang saya sampaikan konten, ini langsung ke AJB, akta jual beli. Tentunya syarat AJB bayar pajak, kemudian validasi pajak, cek sertifikat semuanya, langsung ke nama developer. Nah, apa bedanya dengan akuisisi lahan untuk developer properti berbadan usaha? Contohnya seperti saya sudah berbadan usaha, developer propertinya seperti apa? Nah, kita bicara pastinya ketika developer itu melihat satu fisik lahan, kita tidak hanya ingin menguasai secara fisik, tetapi secara dokumen. Kenapa? Uang masuk satu developer properti adalah dari penjualan. Dan kalau kita ketemu dengan pembeli cash, maka mungkin agak mudah, tapi untuk bank dia akan meminta semua legalitas ini harus lengkap. Jadi yang pertama sekali, untuk badan usaha, kalau dia sertifikat atau non sertifikat tanah itu, apa itu non sertifikat Bu Rizka? Kalau di Sumatera Utara biasa SK Camat, kalau di Jabodetabek biasa namanya Giri atau letter C, di luar daerah namanya petok C, petok D dan lain-lain. Intinya belum sertifikat, sertifikatnya belum ditandatangani oleh kepala BPN. Nah, tidak bisa langsung AJB seperti developer atas nama pribadi Bapak Ibu. Dan untuk balik nama developer badan usaha bukan AJB namanya, tapi SPH hanya saja, nggak bisa langsung dari sini ke sini. Untuk SPH ini syaratnya terbit SPH adalah SPH akta pelepasan hak atau surat pelepasan hak. Kalau di daerah saya biasa mengembangkan SPH ini bisa dikeluarkan oleh PPAT yang biasa sekaligus notaris, atau bisa juga oleh PPAT pejabat camat. Jadi kita bisa pilih mau PPAT atau PPAT camat. Tetapi syarat SPH ini adalah Pertek BPN, pertimbangan teknis BPN. Kedua, ini dikeluarkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Lalu setelah itu izin lokasi ini dikeluarkan oleh Pemda. Jadi nggak bisa langsung seperti ini. Setelah ini ada, barulah boleh SPH. Jadi sering saya bertemu satu developer itu pemula ya, rata-rata sih pemula yang nggak ada pengalaman. Dia melihat satu daerah, uang ada nih. Dia sangat suka dengan lahan itu. Dia ke kepala desa, karena kan surat keterangan tidak sengketa atau ke lurah, surat keterangan tidak sengketa, riwayat tanah semuanya di lurah. Ya, lurah itu Bapak Ibu, tidak ada lurah atau kepala desa. Sejauh ini yang saya tahu dan di pengalaman proyek saya sendiri, itu tidak ada andil di sini. Bahkan tidak tahu-tahu itu. Hanya tahu dari informasi, tapi secara tanda tangan tidak ada andilnya di sini. Atau secara paraf-paraf, biasa kan kalau mau tanda tangan ada paraf panitia, tidak di sini. Tetapi pastinya ingin daerahnya itu berkembang, pasti ingin daerahnya itu lebih maju. Maka akan berkata, iya tanah ini aman, tanah ini tidak sengketa. Memang seperti itulah daerah ke pengetahuan wawasannya di bawah kendalinya. Memang tanah itu sengketa atau tidak, kepala desa kita tanya atau seperti apa. Nah, jadi ketika didengar oleh satu developer ini, oh dia tidak sengketa semua, mulailah tanah itu di down payment. Misalnya dia ada 100 hektar atau 50 hektar, di down payment lah dia, yang paling depan 5.000 dia DP, di belakangnya lagi 10.000 dia DP, di sebelahnya 3.000, terus dia DP. Dan itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Apakah Bapak Ibu sudah cek Pertek BPN-nya atau izin lokasinya?
Maka kalau sekarang kita cek dulu ke Pemda atau BPN, titik ini, koordinat ini, kondisinya bagaimana? Biasa saya surati resmi, memohon dikarenakan kami akan mengadakan pembebasan lahan, mohon informasinya. Kepala BPN balas nanti itu, oh sudah diploting oleh PT ABC misalnya. Itu kejadian nyata, dibalas oleh Kepala BPN bahwa permohonan izin lokasi ibu ditolak karena sudah diploting PT ini. Jadi ketika saya sudah tahu diploting, tahap kedua kita tanya dong sama yang punya plotingan, bisa nggak kasih ke saya plotingannya? Oh enggak, saya masih mau mengembangkan, ya mundur. Atau ada negosiasi yang lain, katanya bisa, tapi kesepakatannya seperti ini, kita maju atau seperti apa tergantung negosiasi. Jadi adalah fatal bila Bapak Ibu melihat lahan, hanya menanyakan ke orang sekitar, hanya menanyakan kepada mediator atau calo, atau kepada kepala desa, lalu mengeluarkan uang. Percayalah, itu sangat berbahaya. Jadi sekarang yang saya sampaikan untuk menghindarkan dari jurang, dari ranjau, dari bom. Karena apa? Kalau uang sudah keluar, susah baliknya. Lebih baik kita bagi-bagi aja, kan begitu kan? Jadi setelah dapat ini, pengalaman saya dulu itu, proyek saya yang kedua, pemerintah pusat mengeluarkan aturan untuk rumah subsidi. Di bawah 5 hektar tidak perlu izin lokasi katanya. Oh, saya pun langsung jadikan kan. Tadi, tanda jadi lahan, down payment. Dibuatlah aktanya, ada 3 bidang waktu itu. Langsunglah notaris membuat SPH. Karena saya sampaikan itu ada PP-nya, peraturan pemerintah pusatnya seperti ini. Nah, ketika dibawa ke BPN, BPN tolak. Kenapa? Mana ininya kata BPN? Perteknya enak. Malah notaris saya itu ditegur keras oleh BPN. Lalu saya bilang ini kan ada PP-nya dan dijelaskan. Walaupun itu sudah ada pemerintah pusat, tapi perdanya kan belum ada. Kita harus menunggu turunan perdanya. Akhirnya apa yang terjadi? 3 SPH saya itu ada 3 bidang, berarti 3 SPH. Ini dicabut. Jadi saya harus bayar 3 SPH, baru bayar lagi 3 akta pencabutannya. Notaris marah-marah, uang saya udah terlanjur keluar tuh untuk tanah itu. Akhirnya saya tanya, siapa yang plotting? Setelah plotting melalui utusan saya dijumpain ke sana, untunglah dia mau memberikan. Ya udah, nggak apa-apa, kita kasih, tapi kesepakatannya seperti ini ya. Akhirnya tanah itu pun tetap menjadi milik saya. Tetapi itu kan beruntung ya. Ada juga yang sudah dia down payment 1M, 2M, 3M, ternyata plottingannya PT lain. Itulah karena nggak punya pengalaman kan. Didatangi PT itu, nggak mau dia. Saya tidak mau menyerahkan. Kenapa? Saya masih ingin mengembangkan lahan ini. Namanya uang keluar nggak bisa lagi balik secepat itu. Udah jadi mobil, udah jalan-jalan. Kalau kertas diserahkan masih bisa digugat, kembali lagi kertas itu atau dibuat baru. Kan hanya masalah tanda tangan. Kalau uang tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk developer properti badan usaha atau yang baru mendirikan badan usaha, yang lahannya luas, mau ingin langsung lahan luas, hati-hati di sini. Kita owner bertugas menjaga uang kita supaya uang itu aman, seolah-olah uang itu hidup supaya dia pergi, dia kembali dengan ante-antenya lebih banyak, bukan ketika dia pergi mati bahkan masuk jurang. Jadi pertama kali ini, Bu Rizka gimana ya, saya udah suka tanahnya. Kalau saya sampaikan, saya surati kepala BPN, saya minta dokumen sertifikatnya atau non sertifikatnya dari mediator atau dari pihak lain yang menawarkan lahan itu. Setelah itu saya minta TTJ Maps-nya, kita surati memohonkan informasi untuk plottingan ini masih bebaskah atau sudah diploting tapi siapa plottingnya. Nah, kalau saya memang pengalaman pribadi dibalas oleh kepala BPN, tidak bisa karena sudah diploting PT ini. Oke, akhirnya saya mundur. Jadi pertama kali itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ternyata setelah disurati kepala BPN atau setelah cek langsung ke BPN atau ke Pemda, karena ini kan dua ini, satu pertek BPN, satu Pemda, menyatakan plottingan tanah ini, titik ini plottingannya bebas. Kedua, Bu, kan nggak bisa Bu, dia plotting, kan dia belum beli lahannya. Satu titik sudah saya plotting di daerah Jabodetabek, 30 hektar Bapak Ibu. Nggak ada saya minta persetujuan pemilik lahan. Karena memang ada batasan waktunya, 3 tahun. Titik lain pun saya plotting, nggak ada, itu saya harus tanya pemilihan, saya mau plotting, nggak bisa. Nggak ada seperti itu. Jadi, plotting izin lokasi dengan pertek BPN ini, tidak meminta persetujuan pemilik lahan, tidak meminta persetujuan kepala desa, tetapi berdasarkan kondisi permohonan perizinannya kepada BPN dan kepada Pemda. Jadi di sini dia. Ketika BPN bilang, oh ini, ketika Pemda sampaikan, oh ini bebas plotting, oh ini belum ada yang plotting, barulah kita plotting. Satu titik yang saya plotting hampir 29,5 hektar itu memang dia sebelumnya diplotting oleh PTM.
sudah habis masanya 3 tahun, tidak diperpanjang, barulah saya masuk, saya plotting. Nah, jadi setelah di plotting keluarlah pertek BPN-nya. Dari pertek BPN ini kita akan kelihatan zonasinya. Karena saya tidak tunjukkan di sini ya, karena itu kan dokumen legal perusahaan. Zonasi itu akan kelihatan apakah warnanya kuning. Kalau misalnya bentuk tanahnya seperti ini nih, ternyata ini bentuk tanahnya, ternyata dibuatnya di sini kuning, di sini hijau. Kita udah tahu, wah saya nggak bisa bangun perumahan di sini nih karena hijau. Yang kuning ini aja. Itulah maksudnya keluar BPN ini, supaya BPN beritahu, lu mau bangun di situ ya, mau bangun apapun terserah, tapi ini aturannya. Kan itu maksudnya. Lalu setelah kalau punya saya keluar semuanya warna kuning, maka semuanya bisa saya bangun perumahan. Setelah semuanya keluar warna kuning ataupun ada warna kuning, kalau warna hijau atau zona industri warna ungu abu-abu ya Bapak Ibu berarti nggak bisa bangun perumahan atau hunian. Dia sesuaikanlah zonasinya. Tapi kalau semuanya kuning berarti pertek aman. Disetujui. Setelah itu maju ke Pemda. Disetujui. Setelah setuju baru terbitkan ininya Bapak Ibu. Setelah ini disetujui barulah keluar itu anggaran. Berapa sih tanahnya? 5.000 kali berapa per meter? Misalnya 100.000 berarti 5M atau berapa? Oh, down payment dulu. Setelah SPH baru dilunaskan dan lain-lain, tergantung kesepakatan. Baru di situ dikeluarkan uang. Jangan terlalu semangat hanya karena apa kata oknum. Oknumnya sih kalau ini ya bisa dipelajari lah. Jadi bagaimana kalau yang udah terlanjur, segera surati kepala BPN dan juga Pemda. Setelah itu, setelah ini dua-dua oke, zona kuning, tidak ada yang plotting, kita pun berhasil mendapatkan perteknya, kita berhasil mendapatkan izin lokasi atas nama perusahaan kita, diterbitkanlah SPH. Di SPH akan dicantumkan oleh PPAT pertek nomor ini, izin lokasi nomor ini, dicantumkan di SPH. Setelah SPH, barulah kita mulai proses ke atas nama developer badan usaha. Nah, di sini Bapak Ibu, prosesnya sudah bedanya. Kalau di sini dia harus pengumuman dulu di kantor desa. Pengumuman itu bisa sampai 3 bulan. Kalau dia non sertifikat diumumkan. Kalau di sini bisa diumumkan atau tidak sambil berjalan. Barulah sama seperti ini, turun nanti petugas ukur kalau tidak sertifikat. Kalau sertifikat berarti nanti turun dulu SK dan lain-lain. Nah, jadi kalau dia untuk akuisisi lahan berbadan usaha, seperti inilah dia rentetan awalnya. Jadi akan aman Bapak Ibu mengeluarkan uang kalau sudah dapat ini, pertek dan izin lokasi. Baik, demikian dari saya. Pelajari betul-betul pertek, BPN dan izin lokasi, barulah keluarkan anggaran. Salam properti, salam kemajuan.